Ya, Shalom, salam sejahtera. Berjumpa dengan saya, Pendeta Supardi Yunis Umbay. Saya melayani di daerah Murung Raya. Dan terima kasih untuk Smart People Online Church yang mengundang saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita dengan tema Jesus Call. Dan topik hari ini yang pertama adalah percaya kepada Injil. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kesempatan ini kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu secara online maupun offline ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini, beri hamba hikmat, urapi pakai hamba dan berkati para penonton, para pendengar dimanapun berada. Biarlah kiranya firman-Mu ini menguatkan kami, menjadi berkat bagi kami semuanya, dan mendewasakan iman percaya kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah awali dengan berdoa ya. Dan topik kita hari ini adalah percayalah kepada Injil. Saudara, ya, Injil ini adalah kabar baik ya. Kita tahu semua bahwa Injil itu adalah kabar baik dari Allah ya. Itu berasal dari bahasa Yunani ya, evangelion. Itu maksudnya adalah kabar yang dibawakan oleh malaikat ya, malaikat yang diutus oleh Allah membawa kabar itu kepada manusia ya, dalam hal ini khususnya kepada Yusuf, kepada Maria, juga kepada para gembala. Nah saudara, Yesus pun memerintahkan supaya setiap orang itu supaya percaya kepada Injil, percaya kepada kabar baik yang dari Allah, dan itu adalah merupakan panggilan dari Allah ya. Itu merupakan panggilan dari Allah untuk semua orang. Saudara, kita bisa lihat ayat Alkitabnya di dalam Markus pasal 1 ayat 15 ya. Markus pasal 1 ayat 15. Kita buka Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-15 ya. Di layar kita bisa lihat, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, Yesus menyerukan ketika baru mulai ya pelayanannya di muka bumi ini, dia sudah menyerukan ya satu seruan. Dia berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lalu pertanyaannya, ya, di dalam Injil itu ada apa? Di dalam kabar baik yang dari Allah ini ada apa? Ini yang juga perlu kita perhatikan. Ya, karena Yesus berseru percayalah kepada Injil. Ya. Nah, saudara, di dalam Markus 1 ayat 15 ini, Tuhan Yesus memanggil semua orang supaya percaya kepada Injil. Dipanggil semua orang ya. Di wilayah di mana Yesus melayani waktu itu, baik di wilayah ya Yudea, Galilea, Samaria, dimanapun Yesus itu berkeliling, dia selalu menyerukan supaya orang itu percaya kepada Injil. Ya. Nah, di dalam Injil itu saudara adalah suatu kabar yang dikatakan kabar baik dari Allah, berbicara tentang penyediaan keselamatan yang dari Allah kepada semua orang. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Kita tahu sebelum Yesus memberitakan Injil, orang-orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi ketika genap waktunya Yesus memberitakan Injil, dia berseru, percayalah kepada Injil, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, ketika Yesus memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik dari Allah itu, saudara, memang tidak semua orang langsung menjadi percaya, saudara. Orang Yahudi pun terbelah, saudara, menjadi dua ya. Ada yang terus berpegangan kepada Taurat Musa, dan ada yang percaya kepada apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kabar baik yang dari Allah itu. Artinya beberapa orang juga percaya kepada Injil. Nah, saudara, mari kita lihat Markus 16. Kita kembali lihat Markus 16, saudara. Injil Markus pasal yang ke-16. Coba kita buka. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Kita lihat di sana.
Ya, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, kita lihat di layar juga sudah ditampilkan ayat-ayatnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan ayat 18, ya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara, di sana Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Injil supaya mereka pergi, ya, pergi memberitakan Injil. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata begini, ya, kalau Roh Kudus turun atasmu, ya, engkau akan menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Itu adalah merupakan panggilan Tuhan Yesus kepada semua orang, ya. Walaupun awalnya Injil ini diberitakan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi kemudian sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga, ya, ia berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat 18, 19 dan 20, Tuhan Yesus berkata seperti ini, saudara, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh sebab itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka akan segala sesuatu yang telah ku ajarkan kepadamu, atau yang telah ku sampaikan kepadamu, atau yang telah ku katakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, saudara, artinya apa? Artinya Yesus itu memanggil semua orang untuk percaya kepada Injil. Dia panggil semua orang, baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Walaupun pada zaman Tuhan Yesus dia tidak tidak memberitakan Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi murid-muridnya lah yang kemudian diperintahkan olehnya supaya mengabarkan Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai ke ujung bumi bahkan. Nah, itu berarti Tuhan Yesus dipanggil semua orang supaya menjadi percaya kepada Injil. Saudara, ya. Supaya apa? Supaya semua orang yang mau percaya itu beroleh keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus sesuai dengan apa yang diberitakan atau dikabarkan di dalam kabar baik itu, atau sesuai dengan apa yang disampaikan menurut Injil. Nah, oleh sebab itu betapa penting, betapa berharganya sebuah panggilan ini. Ini adalah panggilan Tuhan Yesus. Mungkin di zaman sekarang, ya, orang tidak seperti zaman dulu, artinya berjumpa dengan Yesus, lalu Yesus memanggil atau mengajak mereka untuk mengikuti dia, untuk percaya kepada segala sesuatu yang ia ajarkan. Ya. Sekarang Tuhan Yesus itu mengutus orang-orang atau hamba-hambanya, ya, orang-orang percaya itu dengan cara apa? Dengan cara mengurapi orang-orang percaya zaman sekarang, memenuhi mereka dengan Roh Kudus, dan memberi kepada mereka kuasa seperti di dalam Markus pasal 16 yang kita baca tadi, ya. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 tadi, ya. Orang-orang percaya yang dipanggil, diutus, diurapi oleh Tuhan Yesus, ya, diberi kuasa itu, mereka pergi memberitakan Injil itu dengan kuasa. Artinya mereka akan melakukan hal-hal yang ajaib, melakukan hal-hal yang supranatural, melakukan segala sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan hanya oleh seorang manusia. Tuhan Yesus berikan itu kuasa. Gunanya apa? Gunanya supaya orang, ya, mau mendengar dan mau percaya kepada Injil.
Jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini memberitakan Injil itu sebenarnya juga merupakan panggilan Tuhan Yesus supaya setiap orang segera mau bertobat dan percaya kepada Injil, saudara. Saudara menyinggung mengenai pertobatan, saudara bertobat. Tuhan Yesus menyerukan di dalam Markus 1 ayat 15 tadi, ya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, dan bertobatlah, percayalah kepada Injil. Saudara, bertobat yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah bertobat dari tidak percaya kepada Injil supaya menjadi percaya kepada Injil. Bertobat dari yang tidak percaya kepadanya menjadi percaya kepadanya, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Kristus. Dan kemudian, ya, dan kemudian bertobat itu adalah meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Jadi semua kita tuh dipanggil, ya. Alkitab juga mengatakan bahwa kita dipanggil dari dalam gelap menuju terang, ya. Dipanggil dari dunia ini, dari kegelapan dunia ini kepada terang Allah, ya. Dipanggil dari keadaan di mana kita di bawah kuasa kegelapan atau kuasa iblis, kita dipanggil supaya hidup di bawah dan di dalam kasih karunia Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah panggilan Tuhan Yesus. Jadi panggilannya yang pertama itu supaya setiap orang itu percaya kepada Injil. Orang yang belum percaya, orang yang belum bertobat itu supaya bertobat dan percaya kepada Injil, tidak kepada yang lain, ya, tidak kepada yang lain. Nah, oleh sebab itu penting sekali hari-hari ini, ya, orang yang belum mendengarkan Injil itu diberitakan Injil supaya mereka menjadi percaya. Karena dengan kita memberitakan Injil, saudara, kita sebenarnya sedang melakukan pekerjaan besar, yaitu pekerjaan Tuhan Yesus memanggil semua orang supaya mau menerima keselamatan, ya, supaya menerima keselamatan, yaitu dengan mau menerima Injil dan mereka menerima keselamatan. Itulah cara Tuhan Yesus memanggil, ya, memanggil setiap orang di akhir zaman ini yang belum percaya menjadi percaya. Jadi panggilan Tuhan Yesus itu adalah percayalah kepada Injil, itu yang pertama, ya, percaya kepada Injil. Karena di dalam Injil diberitahukan kepada kita bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus. Karena Yesus adalah Mesias, dia adalah firman yang menjadi manusia, dia adalah anak Allah yang maha tinggi, karena dialah, ya, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, karena Yesuslah yang membinasakan pekerjaan kuasa kegelapan, karena dengan kedatangan Tuhan Yesus itulah pekerjaan-pekerjaan kegelapan atau kuasa-kuasa kegelapan itu dibongkar, ya. Perbuatan tipu daya atau tipuan dari kuasa kegelapan itu dibukakan, ya, oleh Tuhan Yesus supaya manusia bisa mengerti, bisa melihat mana yang jalan-jalan yang dituntun oleh kuasa kegelapan dan mana jalan-jalan yang dituntun oleh kasih karunia-Nya, supaya manusia itu bisa melihat. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus sangat serius panggil semua orang, ya, dipanggil semua orang dengan cara apa? Dengan cara supaya dengan cara Injil diberitakan dari Yerusalem sampai ke seluruh wilayah sekitar Yerusalem, ya, wilayah orang Samaria, Galilea, Yudea, semua diberitakan sampai ke ujung dunia, saudara, ya. Sampai sekarang, sampai kita di tempat-tempat di pelosok-pelosok pun, tempat-tempat terpencil pun, ya, tempat-tempat yang terisolir, ada saja orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memanggil jiwa-jiwa dari dalam gelap kepada terang, dari yang tidak percaya menjadi percaya, ya, dipanggil supaya percaya kepada Injil, saudara. Nah, saudara, jadi bagaimana, saudara? Tuhan sedang memberitahukan kepada orang-orang, kepada jiwa-jiwa, bahwa setiap orang harus mengambil keputusan, saudara. Dan berikut, saudara, Injil ini adalah kekuatan Allah, saudara. Injil ini adalah kekuatan Allah. Mari kita lihat di dalam Roma 1 ayat 16. Ya, Roma 1 ayat 16.
Kitab Roma dalam Perjanjian Baru pasal 1 ayat yang ke-16, saudara, ada ditampilkan di layar. Mari perhatikan, kita baca bersama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Yaitu kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Ya. Jadi Allah itu memanggil setiap orang itu melalui berita Injil. Ya. Dan Allah menginginkan setiap orang yang sudah mendengarkan berita Injil itu untuk percaya, ya, untuk percaya kepada Injil. Dan Injil itu mengandung kuasa Allah, ya, kuasa Allah untuk menyelamatkan orang-orang percaya, ya, pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani, dan kemudian juga bangsa-bangsa lain. Sampai mana Injil diberitakan. Dan ketika Injil itu diberitakan, Allah menyertai dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda ajaib, dan tanda-tanda yang penuh dengan kuasa. Allah memanggil orang bukan hanya sekedar berkata, ayo percaya kepada Injil, tetapi Allah juga menunjukkan kuasanya. Allah memperlihatkan kemuliaannya kepada orang-orang sampai sekarang. Kita lihat di mana-mana Injil diberitakan, baik itu dalam skala yang besar, KKR besar di lapangan yang dihadiri ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, maupun diberitakan hanya di tempat yang terpencil, saudara, di sebuah desa mungkin, atau di dalam sebuah rumah, dan mujizat bisa terjadi, saudara. Orang-orang sakit didoakan, disembuhkan oleh Tuhan. Orang-orang yang terikat kuasa kegelapan didoakan mengalami kelepasan, saudara, bagi orang yang mau sungguh-sungguh, saudara. Jadi nyata sekali, saudara, apa yang dikatakan di dalam Roma 1, ya, ayat 16 dan 17 ini, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Itu sebab Tuhan Yesus memerintahkan supaya semua orang percaya kepada Injil, ya. Itulah cara Tuhan memanggil orang ke dalam keselamatan. Jadi ketika Injil diberitakan, itu ada kekuatan Allah yang menyertai, saudara, ya. Ada kuasa Allah yang menyertai, ada kemuliaan Allah yang menyertai, saudara. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Sesuatu yang seharusnya setiap orang di kolong langit ini memperhatikan. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, artinya kebenaran Allah yang ada di dalam Injil itu, ya, ketika orang menerima dan menjadi percaya, ya, itu menjadi imannya, dan orang itu dalam hidupnya dipimpin oleh iman yang mulanya ia dengar dari berita Injil. Dan sebaiknya atau seharusnya setiap orang yang mendengar itu terus memperhatikan dan terus hidup sesuai dengan berita Injil yang ia terima. Artinya kalau mereka sudah menjadi percaya, tetaplah di situ, ya. Tetap hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri atau dilanjutkan oleh Roh Kudus melalui para rasul. Bahkan sekarang dilanjutkan juga oleh para hamba-hamba Tuhan, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu terus-menerus, dan diharapkan setiap orang yang telah menjadi percaya itu hidup sesuai Injil itu, saudara. Supaya apa? Supaya tetap di dalam keselamatan, supaya tetap di dalam panggilan, supaya tetap di dalam kekuatan Allah hidupnya. Ya, jangan ragu, jangan goyah, ya. Jangan lagi menyerahkan hidup kepada hal-hal yang lain. Menyerahkan hidup kepada, artinya kepada percaya kepada Injil, percaya kepada setiap pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, ya, yang juga merupakan bagian dari berita Injil itu, saudara. Dan setiap orang percaya dipanggil untuk hidup berpadanan dengan Injil.
Orang yang sudah percaya itu supaya tetap hidupnya menjadi terang, menjadi garam. Supaya menjadi terang dan menjadi garam itu, hendaklah hidupnya berpadanan dengan Injil. Artinya sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang ia terima melalui pemberitaan Injil. Saudara, kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 27. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 27. Ya, sebentar saudara ya. Filipi 1 ayat 27. Mari kita lihat, mungkin bisa ditampilkan di layar ya. Filipi 1 ayat 27. Haleluya, kita buka dulu Filipi 1 ayat 27. Mari perhatikan. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu telah teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, saudara, ketika seseorang atau suatu komunitas ya meresponi panggilan Tuhan dan menyerahkan hidup untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup menurut berita Injil yang dikabarkan itu, ya, karena Tuhan Yesus telah memerintahkan supaya percayalah kepada Injil. Nah, Tuhan menginginkan setiap orang percaya itu hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus itu kata lainnya ya supaya hidup sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang kita tahu kemudian pengajaran itu dilanjutkan oleh Roh Kudus melalui para rasul, dan semuanya tertulis di dalam kitab suci Alkitab, ya, di dalam Injil dan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, dan kemudian oleh hamba-hamba Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya di akhir zaman ini, mengajarkan ya firman Tuhan itu, mengajarkan isi daripada Injil itu ya bagi setiap orang percaya, ya, supaya setiap orang percaya itu mentaatinya, menurutinya. Orang yang telah dipanggil ya yang merespon supaya hidupnya berpadanan dengan Injil, supaya hidupnya melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Misalnya begini, saudara ya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan supaya setiap orang itu mengampuni. Ya. Karena kalau tidak mengampuni, Tuhan Yesus berkata, maka Allah Bapa pun tidak mengampuni. Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Nah, sebagai orang percaya, kita betul-betul mengampuni ketika kita merasa ya kita menerima sesuatu yang membuat kita itu marah, membuat kita itu kecewa, membuat kita itu mengalami kerugian dan lain sebagainya. Kita berjuang supaya hidup kita sepadan dengan Injil, berjuang, berdoa, kita meminta kekuatan dari Tuhan supaya mampu mengampuni, saudara. Itu maksudnya, ya. Kalau orang dunia berkata seperti ini, saudara. Orang dunia berkata, kalau engkau jahat kepadaku, aku akan lebih jahat lagi kepadamu. Atau dia berkata, ya kalau orang lain jahat kepadaku, aku akan lebih jahat lagi. Tapi kalau orang lain baik kepadaku, aku akan lebih baik lagi. Saudara, itu bukan ajaran dari Injil. Ya, itu bukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengajarkan, meskipun orang jahat kepada kita, kita harus tetap berbuat baik. Jadi mengampuni itu adalah berbuat baik. Mengampuni itu pengorbanan, ya berkorban. Mengampuni itu sakit. Mengampuni itu ya mengalami yang namanya kerugian, ya. Sepertinya kita ini ya direndahkan. Tetapi karena itu merupakan isi daripada Injil atau bagian daripada Injil yang mengajarkan kita supaya hidup berpadanan dengan Injil, kita berjuang. Ya. Kita berjuang. Ketika kita berjuang, ya mungkin kita tidak mampu secara manusia. Secara manusiawi kita tidak mampu. Kita bisa berdoa minta kekuatan. Tuhan Yesus, tolong kuatkan aku. Roh Kudus mampukan aku. Mampukan aku supaya aku dapat mengampuni.
Saudara, ketika kita berseru-seru seperti itu, Tuhan pasti menolong. Roh Kudus pasti memberi kita kekuatan, kemampuan. Kalau rasanya masih belum mampu, terus berseru. Rasanya masih belum mampu, terus berseru sampai betul-betul kita merasa lega. Artinya ketika kita berjumpa orang itu yang menyakiti kita atau mendengar tentang orang itu yang pernah menyakiti kita, merugikan kita, kita tidak lagi ada sakit di hati, tidak ada lagi rasa membenci, ya. Tidak ada lagi rasa mau marah, saudara. Sampai ke titik itu, saudara. Dan terbukti bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya, saudara. Nah, ketika kita melakukan itu, saudara, itulah yang diperintahkan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita juga sekarang, ya, saat ini, supaya hidup kita berpadanan dengan Injil, ya. Karena kita telah dipanggil dan kita merespon, kita percaya, ya, kepada Injil dan hiduplah di dalam Injil itu. Ya. Karena Injil itu kekuatan Allah. Ketika kita tidak mampu, ya, menggenapi semua perintah, mentaati semua perintah, ya, sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam berita Injil itu, maka kita juga kepada Tuhan minta kekuatan. Maka kepada Tuhanlah kita minta perlindungan. Nah, oleh sebab itu, saudara, perlu sekali diperhatikan. Karena apa, saudara? Karena ketika kita dapat tetap tegak berdiri karena kekuatan Tuhan, ya, untuk berdiri bagi Tuhan, untuk berdiri bagi Injil atau bagi berita Injil, ini juga, ya, membuat orang lain tersentuh, membuat orang lain memperhatikan. Nah, ketika orang lain tersentuh dan memperhatikan, Roh Kudus bergerak juga, ya, melawat atau menjamah orang itu adalah merupakan bagian panggilan Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa yang belum percaya supaya mereka menjadi percaya kepada Injil. Karena mereka melihat orang yang percaya kepada Injil bisa mengampuni, orang yang percaya kepada Injil bisa dipercaya, orang yang percaya kepada Injil meskipun dalam persoalan pergumulan yang berat tetap dapat mengucap syukur, tetap dapat kuat berdiri dalam hidup ini. Ya, ini rahasia daripada kekuatan Allah di dalam Injil, supaya kita benar-benar hidup berpadanan dengan Injil, supaya kita juga menerima kekuatan yang daripada Allah yang ada di dalam Injil. Itu adalah panggilan Tuhan Yesus, saudara. Bagi orang percaya, bagi orang yang belum percaya bahkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita sangat bersyukur. Ada juga bagian penting yang lainnya yang harus kita perhatikan, saudara, ya. Saudara, di dalam kita, ya, berpegangan kepada Injil, ya, di dalam kita mempertahankan iman, di dalam kita mempercayakan percaya kita pada Injil, saudara, ya, itu ada juga pergumulan, ada juga penderitaan yang kita alami, saudara. Tapi penderitaan, pergumulan yang kita alami itu bukan karena berbuat dosa, tapi karena kita percaya kepada Injil dan mau hidup berpadanan dengan Injil, saudara, ya. Itu maksudnya. Lalu ketika kita mau berjuang, ya, hidup berpadanan dengan Injil, mungkin kita tidak menuruti hawa nafsu kita dalam hidup ini. Kita mungkin tidak mau melakukan keinginan daging kita dalam hidup ini, ya. Walaupun keinginan daging itu nampaknya sangat menarik, menggoda, dan mungkin kita pikir ini adalah sebuah kesenangan, sebuah kenikmatan. Tetapi karena kita ingin hidup berpadanan dengan Injil, kita tidak melakukan keinginan daging itu, saudara, sehingga kita merasa menderita. Daging kita tuh menderita, saudara, ya. Karena keinginan daging ini bertentangan dengan keinginan roh, ya. Jadi kita mau hidup berpadanan dengan Injil itu artinya mau hidup dalam keinginan roh, saudara, ya. Di dalam keinginan Tuhan, saudara. Mari kita lihat ayatnya, saudara. 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8.
Ya, sekiranya bisa ditampilkan di layar ya. Kita lihat ya 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8, Saudara. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, Saudara perhatikan dengan baik. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Artinya begini, Paulus mengajar kepada muridnya, kepada anak rohaninya bernama Timotius, karena dia memberitakan Injil, dia mengalami penderitaan, yaitu dia dihukum, ya, dia dipenjara. Tentu yang namanya orang yang dihukum dan dipenjara itu mengalami yang namanya penderitaan, baik penderitaan secara jiwani maupun secara jasmani. Ya mungkin secara rohani dia tetap menyala-nyala, ya tetap damai sejahtera. Tapi secara jiwani dan secara badani mungkin mengalami penderitaan, ya. Nah, tetapi Rasul Paulus mengajarkan, ya, walaupun dia seorang hukuman, ya, karena Tuhan Yesus Kristus, bagi muridnya seperti Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan kita. Artinya apa? Jangan malu bersaksi, atau kata lain, jangan malu tetap hidup berpadanan dengan Injil. Ya, jangan malu. Artinya ketika orang lain melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan berita, dengan perintah, dengan ajaran yang ada di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika semua orang melakukan itu dan kita tahu itu bertentangan dengan Injil, ya, kita ini diperintah melakukannya. Ketika kita tidak melakukannya seperti orang lain melakukannya, mungkin kita dicemooh, Saudara, ya. Kita dikucilkan, kita diomongin, ya. Saudara, itu membuat kita menderita, Saudara, secara jiwani. Bahkan mungkin secara jasmani kita menderita, Saudara, karena ada hal-hal lain juga yang ya menjadi tekanan bagi daging kita, Saudara, ya. Nah, oleh sebab itu, Saudara, ya, Paulus mengajarkan kepada Timotius karena dia adalah seorang yang sudah berpengalaman bertahun-tahun memberitakan Injil dan tetap berpadanan dengan Injil, Saudara. Ada penderitaan seperti itu, tetapi katanya penderitaan itu, ya, karena menderita bagi Injil, itu ada kekuatan Allah. Jadi penderitaan kita tuh oleh kekuatan Allah, ya. Artinya kita tidak dibiarkan sendiri ketika kita mengalami yang namanya ya menderita, baik secara jiwani maupun jasmani. Mungkin secara jiwani kita itu ya merasa tertekan karena semua orang ya mencemooh kita, semua orang ya mencibir, ya, semua orang menekan kita, lingkungan kita menekan kita karena kita tidak sama seperti mereka. Misalnya kita hidup di suatu lingkungan yang belum percaya Injil, ya, karena kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian apa itu namanya? Kemudian, ya, mungkin kita juga menderita secara jasmani, Saudara, ya. Kenapa menderita secara jasmani? Karena ada hal-hal yang kita sukai dulu juga kita tidak boleh lakukan lagi sekarang. Ketika kita telah merespon, ya, percaya kepada Injil dan kita mau hidup berpadanan dengan Injil supaya kita berkenan bagi Tuhan, Saudara. Nah, kita diperintah apa? Supaya tetap tekun, supaya tetap sabar, supaya tetap kuat menderita bagi Injil, ya, oleh kekuatan Allah. Bukan menderita karena dosa dan kesalahan kita, tapi menderita bagi Injil. Ya, namanya orang memberitakan Injil itu seringkali mengalami yang namanya penolakan. Ya. Seringkali mengalami yang namanya tekanan, seringkali yang namanya mengalami penganiayaan, ya. Baik secara jiwani maupun secara jasmani, ya. Bahkan secara rohani, artinya juga kita mengalami yang namanya berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, Saudara, ya. Seorang pemberita Injil itu pasti mengalami itu. Tetapi
Allah senantiasa memberi kekuatan, memberi kemampuan, saudara. Asal kita mempunyai kesungguhan yang sungguh-sungguh ya di dalam panggilan Yesus untuk percaya kepada Injil. Kita mempercayai Injil sepenuhnya, kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, saudara. Kita akan bisa melewati semua itu, saudara. Seperti yang kami alami juga ya sebagai pemberita Injil ya. Sudah beberapa tahun sebelumnya, kemudian kita akhirnya masuk ke dalam penggembalaan, sudah berjalan 16 tahun ini di penggembalaan. Ya, kita merintis dari hanya 1-2 jiwa sampai sekarang ya ratusan jiwa ya kalau mereka bisa kumpul. Saudara, itu kita alami yang namanya penderitaan jasmani, penderitaan jiwani, bahkan penderitaan rohani itu kita alami. Tapi saya secara pribadi telah melihat bahwa benar kekuatan Allah itu menyertai kita. Artinya kalau karena Injil kita menderita, itu ada kekuatan Allah ya, ada kuasa Allah yang menyertai kita. Artinya kita bisa melewatinya. Pada akhirnya kita bisa melewati semua itu. Ketika kita disalahpahami ya, itu tekanannya banyak, saudara ya. Kita mengalami tekanan dalam jiwa kita. Ya, kita mengalami juga bahkan tekanan di dalam roh kita. Kita mengalami tekanan jasmani kita juga karena kita mungkin ambil juga doa puasa begitu ya untuk minta kekuatan dari Tuhan. Ya, orang berpuasa ya menderita, tubuhnya haus, menahan lapar, saudara. Tetapi dalam kesemua itu ya Allah menyertai dengan kekuatannya. Itu adalah panggilan Allah di dalam percaya kepada Injil, supaya orang yang sudah percaya ini ya dikatakan oleh Tuhan Yesus tetap menjadi terang ya di tengah-tengah dunia ini dan menjadi garam ya di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, panggilan Tuhan Yesus itu yaitu supaya orang yang belum percaya itu menjadi percaya kepada Injil, bertobat dan menjadi percaya kepada Injil. Itu benar-benar panggilan Tuhan Yesus, meskipun yang memberitakan Injil ini adalah manusia sekarang ini, yaitu hamba-hamba Tuhan, para penginjil, ya, para pengajar, orang-orang yang pergi memberitakan Injil, meskipun bukan Tuhan Yesus lagi secara langsung memberitakan Injil, tapi itu adalah panggilan Tuhan supaya percaya kepada Injil. Yang belum percaya, yang belum bertobat, supaya bertobat dan percaya kepada Injil. Yang sudah percaya dipanggil juga supaya hidup itu berpadanan dengan Injil. Ya. Hidup yang sepadan, artinya melakukan segala firman Tuhan, perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang ada dalam berita Injil itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, ya, apakah Injil saja? Apakah kita tidak melakukan hukum Taurat? Saudara, barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, dia sudah memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan supaya kita ini mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita. Ya, hukum utama yang terutama itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menghilangkannya, tapi Tuhan Yesus menggenapinya. Ya, menggenapinya itu artinya otoritas hukum Taurat itu telah diambil oleh Tuhan Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Injil itu tidak lagi dihakimi oleh hukum Taurat. Ya. Tetapi mereka akan dihakimi menurut Injil Kristus. Ya. Nah, seperti itu, saudara, maksudnya. Jadi, saudara, bukan berarti ketika Yesus memanggil supaya semua orang percaya kepada Injil, lalu menganggap hukum Taurat itu ya bukan firman Allah, bukan hukum Allah. Tidak begitu. Hukum Taurat adalah hukum Allah. Ya, hukum Taurat itu adalah hukum Allah. Hukum Kristus adalah hukum Allah. Ya. Jadi berita Injil, Injil itu ya boleh dikatakan merupakan bagian dalam hukum Kristus, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika kita mentaati hukum Kristus di hadapan Tuhan, kita juga telah memenuhi hukum Taurat, saudara. Itu maksudnya, saudara. Nah, oleh sebab itu, Yesus berkata, kepada orang-orang ahli Taurat pun Tuhan Yesus berkata, bertobat, percaya kepada Injil, ya. Bertobat, beri dirimu dibaptis, ya.
hendaklah engkau lahir baru, dilahirkan kembali, saudara. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan itu ada dalam Injil yang diberitakan, bagian dari dalam Injil yang diberitakan. Dan Injil ini harus diberitakan kepada segala makhluk. Itu perintah Tuhan, saudara. Itu panggilan Tuhan, panggilan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mendengar ada seorang pergi memberitakan Injil, atau ada seorang berkhotbah yang mengkhotbahkan Injil Tuhan Yesus Kristus, mengkhotbahkan firman Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang sudah percaya, kita hadir di tempat itu, saudara, itu juga adalah bagian dari mengingatkan panggilan kita. Panggilan kita, meskipun sudah percaya kepada Injil, panggilan kita adalah supaya hidup berpadanan dengan Injil. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan pandang remeh begitu ya. Bagi orang-orang yang belum percaya, jangan pandang remeh segala pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, bagi orang-orang yang sudah percaya, jangan berkata, aku kan sudah menjadi Kristen. Ya, tidak perlu lagi lah, saya sudah tahu itu semua. Tetapi panggilan bagi kita yang sudah menjadi percaya, menjadi Kristen, yaitu supaya hidup kita berpadanan dengan Injil. Atau supaya hidup kita itu berpadanan dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, supaya hidup kita itu mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan bagi kita, saudara. Ya, ini adalah bagian pertama dari tema yang akan saya bagikan, yaitu Jesus Call. Dan ini adalah bagian yang pertama, yaitu percayalah kepada Injil. Ya, di perjumpaan berikutnya, saudara, saya akan membagikan, ya, saya akan membagikan topik, ya. Nanti di bagian kedua itu topiknya adalah ya bertobat. Jadi lebih spesifik saya akan berbicara tentang bertobat, ya. Lebih spesifik di bagian kedua, yaitu bagian kedua daripada Yesus memanggil ini, saudara, atau Jesus Call ini. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita, ya, dalam kesempatan ini. Dan untuk bagian yang pertama dari Jesus Call ini, yaitu percayalah kepada Injil, saya cukupkan. Dan kita akan bertemu lagi di bagian kedua, yang saya beri judul topiknya, yaitu bertobat, saudara. Mungkin lebih detail sedikit apa itu bertobat akan saya bagikan. Baik, terima kasih untuk para pendengar, para penonton dimanapun berada. Dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah membagikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba minta Roh Kudus menyertai para penonton, para pendengar, supaya setiap yang telah didengar atau ditonton itu supaya menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Firman Allah yang ditabur tidak pernah sia-sia, tidak pernah kembali dengan sia-sia kepada Allah, tetapi akan berhasil mengerjakannya. Seperti hujan yang turun ke bumi membasahi bumi, memberi kesuburan kepada setiap tumbuh-tumbuhan, memberi kehidupan kepada setiap makhluk hidup. Demikian juga kami percaya firman-Mu, Tuhan, tidak akan gagal. Terima kasih Bapa untuk pertemuan kami kali ini. Berkati pertemuan kami berikutnya dalam topik yang berikutnya, Tuhan. Berkati pelayanan dari Smart People Online Church ini, Tuhan, supaya terus berkembang maju dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Saya pamit, ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.